Momen inersia itu adalah ukuran besarnya kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Nah, itu adalah momen inersia. Yang kedua itu adalah momen inersia. Ya, apa itu momen inersia? Momen inersia itu adalah ukuran besarnya kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Ya, itu adalah momen inersia. Nah, momen inersia ini nanti akan dibedakan jadi dua tinjauan, yaitu adalah yang pertama momen inersia partikel. Nah, inersia partikel agak masih gampang ya tinjauannya. Nanti kalau misal ada suatu benda, bukan benda ya, partikel di satu sistem koordinat kartesius, ini titik pusatnya, kemudian di sini ada partikel M1, kemudian dia berjarak R ya dari pusat. Kemudian nanti kalau sudah ditanyakan momen inersia terhadap pusatnya ya, itu nanti tinggal besarnya kita hitung dengan M kalikan R kuadrat, seperti itu ya. Nah, nanti kalau misal ada banyak partikel seperti apa, misal ini M1, di sini ada M2 ya, di sini ada M3 juga, ada M3 ya. Kalau misal di sini ada ini misal R1, ini R2 ya, ini R3, maka nanti sigma apa namanya I0-nya ya, dia bisa, atau inersia di sininya nanti bisa dihitung sigma I ya sampai N. Ini bukan seperti itu, gampangnya gini ya, sorry salah. Nanti gampangnya yang ada di pusat ya, semisal ditanyakan adalah inersia sistem ya di pusat tersebut, nanti nolnya tinggal kalian jumlahkan semua ya, 1 kalikan R1 kuadrat ditambah M2 kalikan R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat dan seterusnya kayak gitu ya, intinya kayak gitu sih bentuk umum. Rumus matematikanya lupa, sorry. Nah, itu yang pertama, momen inersia partikel. Nah, kemudian yang kedua itu ada momen inersia benda tegar. Momen inersia benda tegar nanti kalian bisa lihat di tabel ya, di tabel yang akan ditampilkan ya. Nah, nanti kalian bisa lihat tabel di situ. Nanti kalau misal ditanyakan inersia benda batang, semisal berada di sumbu mana, tengah ataupun ujung, nanti kalian tinggal lihat di situ ya, kalian hafalkan. Nah, untuk benda tegar ini mungkin yang akan saya sampaikan terkait nanti kalau misal ada momen inersia benda tegar tapi titik porosnya dipindah ke titik tertentu. Contoh ya, contohnya kalau misal ada suatu batang ya, suatu batang pertama ini ya, dia diputar di pusat masanya, kemudian
dia ingin diputar sejauh D dari sumbu putar awalnya ya. Jadi ini adalah sumbu putar barunya, yang ini adalah sumbu putar yang lama atau yang sebelumnya. Maka kalau misal ada yang ditanyakan I yang ada di sini, ini yang ada di sini, maka kita langsung itu saja, I sama dengan I0 ditambahkan dengan MT kuadrat ya, seperti itu. I0 nya mana? I0 nya adalah I yang ada ini yang sebelumnya, seperti itu. Contoh soal. Oke, contohnya seperti ini. Kalau semisal ada suatu contohnya, kalau misalnya ada suatu silinder ya, itu silinder, kemudian kita ingin memutarnya di tepi ya, di tepinya ini di sini ya, di tepi. Nah, berapa momen inersia kalau semisal kita cuma diketahui R dan M nya ya, R kemudian massa silindernya adalah M. Nah, momen inersia benda tegar ini ya, silinder, yang kita tahu kan dari tabel tadi bahwa momen inersia di titik pusatnya ya, di titik pusatnya P nya itu adalah setengah mr kuadrat. Nah, apakah harus selalu di titik pusat? Tidak. Nah, kalau misal kita mau menggunakan rumus ini ya, nah, pastikan kalau kita mau menggunakan rumus ini, pastikan perpindahan sumbu putarnya atau porosnya itu sejajar ya. Kalau ini kan berarti sejajar dengan ini ya, sejajar yang ada di pusat, maka inersia yang ada di sini ya, maka I nanti bisa kita dapatkan dengan IP ditambahkan MT kuadrat ya. Nanti kalau sudah di pusatnya kan setengah ya, MR kuadrat plus, karena ini masanya sama, M D nya ya, D nya karena jarak dari inersia yang ingin kita cari, kemudian yang diketahui di sini adalah D nya itu sama dengan R, maka D nya bisa kita ganti dengan R kuadrat, maka kita dapatkan I yang ada di tepi ini adalah 3/2 MR kuadrat, seperti itu ya. Nah, namun nyatanya dalam soal kebiasaan tidak seperti itu ya, biasanya langsung aplikasi. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya.